Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar React.js ya. Kita akan belajar React.js pakai TypeScript. Jadi kenapa kita pakai TypeScript? Jadi dengan kita pakai TypeScript kita dapat keuntungan kita lebih terhindar dari bugs ya. Karena dari benefit TypeScript itu sendiri. Karena kita sudah menyertakan tipe data di kode kita. Dan untuk pengerjaan sebagai tim ya, itu akan ngebantu banget ya. Dan terlebih kalau ada tim baru ya, itu akan sangat membantu saat kita menggunakan TypeScript. Oke, kita langsung coba praktek aja ya. Oke, untuk React, untuk install kalau kita mau pakai TypeScript, perintahnya seperti ini. Jadi nggak beda dengan kalau kita mau pakai JS ya. Tinggal ditambahin min template TypeScript. Oke, jalanin ini, kemudian berhasil terinstall. Oke, nah ini ya, ini struktur project React yang pakai TypeScript sama ya, cuma bedanya di extensionnya aja nih ya, tsx, dan kita dikasih tsconfig. Ini untuk konfigurasi TypeScriptnya ya. Targetnya ke ES5. Oke, kita nggak akan bahas ini. Oke, kita akan mulai belajarnya dari penggunaan di kelas komponen ya teman-teman ya. Coba kita bikin file di sini, index.tsx. Oke, di sini kita akan punya kelas. Kita import dulu, import React component from React. Oke, kita bikin kelas namanya kelas komponen gitu ya, extend komponen. Oke, nah ini kayaknya nggak ada yang beda sama yang pakai TypeScript ya, pakai JavaScript teman-teman ya. Return. Oke, misalnya kita punya div di sini udah h1. Oke, ini kelas komponen. Coba di app.tsx-nya ya. Sini kita ubah ya. Kita nggak akan pakai gini. Return ini kita buang aja semua. Nah, di sini kita pakai kelas komponen tadi. Ini kita buang. Kita import kelas com from. Oke. Kita harus export dulu ya, export default. Oke, nah save, aman. Coba kita running ya, dan start. Oke, nah di sini mungkin teman-teman nanya, itu apa bedanya sama yang kalau menggunakan JS ya. Oke, let's take a look. Oke, hasil ya. Oke, misalkan kita mau punya state di sini ya. Kita buat constructor dulu, sini props. Oke, super props. Nah, lihat ya, sini langsung ada tanda merah-merah nih. Misalkan kita punya state counter ya. Oke. Nah, di sini langsung ada error nih teman-teman ya. Kenapa? Karena ini diharapin si kita ya, kita harus ngasih tipe data nih di sini ya. Misalkan kita isi ini dulu ya. Jadi artinya props ini tipe datanya ini ya, bisa diisi apa aja gitu ya. Kemudian kita mau pakai tampilin si counternya di sini nih. This state dot. Nah, teman-teman perhatiin ya, kita nggak dapat suggest untuk objeknya nih ya, untuk state ini. Coba kita refresh. Nah, ada error ya. Jadi untuk state kalau di kelas komponen di sini ya, nah kita perlu kasih tahu nih. Oke, ini
ini props ya, kita kasih, sementara kita belum punya props dulu, ini kita kasih ini aja. Nah ini untuk state, oke nggak gini ya, ini P aja gini. Ini oke. Jadi state, nah di sini kita untuk state-nya kita tentuin nih. Kita akan buat interface state. Nah, jadi kita tentuin nih state kita tipe datanya apa. Kita kan punya counter ya. Counter tipe datanya number. Oke. Kita simpan. Compiling ya. Nah, berhasil nih. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita mau menggunakan state di kelas komponen ya, kalau kita pakai TypeScript, jadi perlu kita kasih tahu nih state ini tipe datanya apa. Nah kemudian kalau si kelas ini ya, dia terima props. Oke. Kalau sebelumnya kan kalau kita misalkan mau ada dapat props, misalkan di sini ya, di h1 nya kita mau terima dari props ya, this.props .title misalkan. Oke, kira-kira ada nampil nggak nih? Nggak ada nampil apa-apa dong ya. Tapi ini nggak error karena udah kita set ini nih. Oke. Nah, di sini benefitnya. Oke, teman-teman perhatiin di sini. Oke. Nah, di sini kita tentuin nih si ini, kita ganti jadi props ya. Props, oke. Kita buat interface props buat tentuin tipe data props kita. Interface props title string, ini harus diisi gitu ya. Oke. Kita simpan. Kalau kita perhatiin, nah ininya jadi ada ditandain ya, ada error ya. Jadi property title is missing. Karena di sini kita udah tentuin kalau si komponen kita ini punya props yang namanya title, tipe datanya string. Nah, makanya di sini ditanyain nih mana propsnya gitu kan. Nah, kalau kita isi title, kan kita kasih kelas komponen. Nah, udah nggak komplain lagi ya. Udah bisa lagi nih. Kita refresh, nah nampil. Jadi kalau untuk props seperti ini ya, misalkan kita punya dua nih selain title, misalkan nama ada ya, nama halaman string. Oke, tapi ini nggak harus diisi ya. Ini kalau nggak mandatory, ini kita bisa kasih kayak gini. Oke, jadi nggak dikomplain nih ya. Kalau kita buang nih aja tanda tanyanya, nah langsung error ya teman-teman ya. Oke, ini optional ya. Nah enak ya kalau kita pakai TypeScript, di komponen kita ini punya props apa aja, kita bisa tahu nih. Jadi teman-teman klik Ctrl spasi ya. Yes, Ctrl spasi. Nah kelihatan nih ada props apa aja di komponen kita. Ini nama halaman, oh dia nggak harus diisi gitu kan. Kalau kita isi misalkan nama halamannya kelas misalkan ya, misalkan di sini kita isi deh this.state dot apa namanya, nama bukan state ya, this dot props dot nama halaman. Oke, refresh. Nah nampil ya kelas. Kalau misalkan kita nggak kasih nih nama halamannya, nggak nampil ya.
Kalau misalnya kita sembarangan isi props nih, tes misalkan, error juga nih karena si tes ini nggak ada di props ini ya, di komponen induknya istilahnya ya. Oke, ini kita buang. Nah kemudian kalau kita mau punya function untuk handle si state nya ya, oke ini kita close aja dulu ya biar lebih luas. Oke, nah di sini misal kita punya mau ada add count ya, count. Nah di sini kan functionnya kita bisa kasih tahu nih secara eksplisit nih akan nggak return apa-apa ya, seperti void ya. Oke, nah di sini kita akan set state-nya ini ya, kita akan set state this.set state si counter sama dengan this.state.counter plus 1. Oke, ini kita buang aja dulu ya. Oke, di sini kita buat div button add count. Oke, jadi saat kita klik ini countnya akan kita tambahin 1 ya. Di sini berarti eventnya on klik sama dengan this dot kok ada underscore-nya yang this-nya, this dot add count. Oke, karena ini kelas kita tambahin bind ya, bind this. Oke, refresh. Oke, add count. Nah, berhasil ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai bind di sini, ini kita bisa pakai arrow function gitu ya. Oke, ini kita buang. Tapi ini kita eksekusi. Jadi seperti ini sama. Nah, berhasil juga ya. Atau kita bisa tentuin di konstruktornya ya, di this dot add count sama dengan this dot add count dot bind this. Nah, jadi kita bisa langsung jalanin this dot add count. Nggak perlu kita bind lagi karena kita udah bind di sini nih. Oke, nah berhasil ya. Kemudian gimana kalau kita terima parameter? Oke, berarti di sini akan terima parameter param ya. Misalkan kita kasih tahu tipe datanya number. Jadi ini kita ngeset tipe datanya secara eksplisit ya. Kemudian di sini berarti kita bind lagi nih, bind dari this, kemudian parameternya apa, this.state.counter ya. Jadi di sini nggak gini lagi, di sini pakainya param. Ini nggak perlu. Refresh. Oke, berhasil. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, kalau untuk di kelas komponen. Nanti kita akan belajar untuk penggunaan di functional komponen.